Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Dian Yukiarto. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan terkait dengan pemrograman SCADA menggunakan CX Supervisor. Jadi penggunaan PLC Omron pada sebuah industri ini variable control yang dinamis, kompleks, membutuhkan sistem akuisisi data yang mampu mengakomodir proses pemantauan pengendalian secara komprehensif. Nah, ini dinamakan sistem SCADA ya, atau Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, dalam sistem SCADA ini memiliki 3 komponen utama atau hierarki mulai dari bawah, yaitu file device atau sensor atau dan aktator. Kemudian ada RTU, Remote Terminal Unit, ini berupa PLC dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Master Terminal Unit atau software SCADA-nya. Nah, ini nanti kita akan mempraktekkan terkait dengan ketiga ini. Jadi ada sensor, kemudian ada RTU, termasuk dengan masternya. Nah, oke. Nah, ini secara program dibuatkan seperti ini ya. Secara ladder diagram, ini ada inputan di W00, W0.00, kemudian ada inputan untuk stop, ini W0.01. Nah, ini outputnya berupa lampu dengan alamat 1.00. Ini ada intervalnya, kemudian ini ada P1 second, dimana ini untuk fungsi blink 1010 selama 1 detik. Kemudian ini ada fungsi up, itu untuk mendeteksi rising edge atau perubahan nilai dari 0 ke 1 yang dihasilkan dari print, terus kemudian akan generate nilai random kelipatan 10, kemudian disimpan di memori di 0 ini. Nah, kemudian dari sini juga ada P on atau always on flag, dimana ini akan mengaktifkan komparasi ya, komparasi di sini. Komparatornya yaitu lebih dari sama dengan yang ini. Ketika di 0 nanti lebih dari sama dengan 100, ketika di 0 yang ini, jadi ketika di 0 nanti lebih dari sama dengan 100, maka memori di 0 akan direset ke nilai 0 atau diberi nilai atau akan reset kembali ke 0 lagi menggunakan fungsi move yang ini. Oke, itu untuk alur programnya, ini untuk simulasi runnya ya. Nanti kita praktekkan. Kemudian ini secara konfigurasi, jadi antara di pemrograman CX Programmer dan juga CX Supervisor nanti secara konfigurasi harus disamakan. Jadi antara device dan juga device yang ada di PLC, kemudian di CX Supervisor juga harus disamakan karena biar sinkron untuk komunikasinya. Ini juga harus sama. Ini disamakan semua ya konfigurasinya satu persatu. Nanti kita praktekkan. Nah, ini tampilan UI-nya atau user interface ya. Ini sebagai contoh penggambaran. Jadi di sini ada BP start, ada BP stop, kemudian ada lampu, terus kemudian di sini ada juga nilai-nilai atau apa namanya widget. Jadi ini ada vertical bar, kemudian ini ada protectional gauge, kemudian ini ada juga trend graph. Jadi ini untuk nilai floating analognya. Ketiga widget ini memiliki alamat yang sama, jadi nanti perubahannya datanya akan sama. Ini hanya untuk memvisualisasikan dari masing-masing tipe analog yang bisa ditampilkan. Oke, langsung ke cek programmernya ya.
Oke, jadi ini kita run terlebih dahulu. Jadi kita simulasikan sesuai dengan yang tadi. Ini kita sudah buat. Ini kita beri angka 1. Karena ini push bottom, asumsinya kita kembalikan ke 0 lagi. Nah, karena ini sudah aktif, ini secara otomatis interlocknya akan berfungsi. Nah, ini yang berfungsi up tadi ya. Ini akan counting, kemudian ini jika lebih dari sama dengan, maka akan memindahkan ke memori, move memory. Oke, seperti itu untuk yang di CX programmernya. Kemudian dari sini kita stop dulu ke desain yang sudah kita buat. Jadi ini yang sudah dibuat. Ini gambarnya disamakan, terus kemudian ada beberapa settingan tadi, device setup antaranya di sini. Jadi ini kita pilih device yang sama, jadi PLC 1 dengan settingan ini disamakan dengan yang ada di CX programmer yang di sini. Nah, ini JJ1M untuk nempelnya PLC 1 device setup modified. Nah, ini JJ1M PLC 1. Oke, secara konfigurasi device sudah sama. Kemudian ini secara alamat di masing-masing UI yang sudah dibentuk atau digambarkan. Jadi ini ada lampu, ada level, kemudian ada PP start, PP stop. Nah, ini disesuaikan ya untuk type-nya, type datanya. Kemudian ini ada IO-nya. Oke, nah ini kita berikan contoh untuk menambahkan. Jadi ini tadi sudah ditambahkan. Ketika ini kita mau menambahkan, kita klik yang ini. Jadi nanti akan tampil. Kemudian ini kita namakan apa sesuai dengan sama yang ada di PLC tadi, yang di CX programmer. Oke, nah ini contoh tadi yang apa ya? Apa dulu nih? Misalkan, oh ya, ini ada boolean, ada integer. Nah, boolean itu artinya hanya ada dua nilai, 0 sama 1. Jadi ini nilai biner. Jadi ini contohnya seperti push bottom karena dia tidak merupakan data digital, jadi hanya 1 0 1 0. Kemudian untuk tipe datanya nanti menggunakan boolean. Nah, kemudian untuk IO-nya tipe, karena ini kita jadikan apa namanya, output. Jadi di sisi check supervisor mengeluarkan nilai untuk ke check programmer atau ke PLC-nya, sehingga IO type-nya ini kita berikan output. Jadi ini sebagai inputan gitu ya. Nanti check supervisor memberikan output ke check programmer yang tadi. Kemudian lampu ini contoh, ini misalkan lampu ini karena sudah ditambahkan, atau kita klik yang lampu aja. Nah, ini lampu, ini di set boolean, kemudian ini tipe datanya ini output. Oke, langsung saja. Nah, ini sama nanti nilainya yang lain juga ya. Jadi PP start output. Ini gitu, PP stop juga sama, nanti akan memberikan output. Kalau lampu, dia akan menerima input, jadi lawannya dari PP start tadi.
ini juga sama 1010 nilainya boolean, dan ini menjadi inputan karena akan merubah warna ini. Ketika program cek program tadi aktif, maka akan diterima oleh cek supervisor. Di sini akan menerima inputan dari cek programmer seperti itu. Kemudian level di sini ini karena datanya ada banyak, bukan hanya 10, jadi ini integer. Kemudian ini juga menjadi inputan, akan tampil di varchar ini. Nah, ini kemudian untuk nilainya harus kita masukkan nilai minimum, value-nya berapa, maksimumnya berapa, kita inputkan 100, nolnya minimumnya 0. Kemudian ini ada intervalnya untuk update data, kita berikan nilai 50 milisecond. Oke, nah ini kemudian ini yang untuk memori tadi ya, di 0. Oke, langsung kita praktekkan. Coba kita build terlebih dahulu. Nah, ini ada message complete successfully. Jadi ini runtime D ini sudah sukses di build-nya. Nah, sekarang kita menjalankan. Sorry. Kita tunggu. Nah, ini kita perlu cari dulu. Jadi PLC-nya tadi, device-nya, kemudian ini kita cari. Nah, ini kita simpan filenya yang dicek program tadi di sini, kita injekkan. Nah, ini sudah muncul. Oke, nah ini secara otomatis akan aktif. Nah, ketika kita coba tombol start sekali, maka dia akan aktif. Kita coba lepas. Nah, interruptnya bekerja, lampu nyala. Ini nyala ya lampunya, dan nilainya ini kelipatan 10. Ini sama nilainya dari ketiga widget ini. Oke, coba kita stop. Kemudian kita lihat dari loggernya. Jadi ini logger, kita coba cari yang terakhir. Ini yang terakhir ya, tanggal 3 bulan 6 jam 11. Dan loggernya seperti ini. Nah, ini juga bisa kita ekspor ke CSV. Contoh logger. Nah, ini bila mana dibutuhkan untuk analisa lebih lanjut, kita bisa membuat atau mengkonvert menjadi file CSV. Oke, itu sekilas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.